Ya, kabar pertama, pemerintah mempertimbangkan untuk membatasi game online bersenjata. Seperti PUBG setelah ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo meminta agar pengaruh buruk game online bisa diatasi. Menurutnya hal ini dinilai perlu dikaji lebih dalam karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya. Ia kemudian mencontohkan game bergenre Battle Royale seperti PUBG yaitu pemain dapat mempelajari penggunaan berbagai jenis senjata dan skenario kekerasan. Meski begitu, Prasetyo menekankan bahwa kasus ledakan di SMAN 72 tidak semata-mata hanya terkait game. Sebab faktor lain seperti perundungan juga turut menjadi perhatian serius pemerintah. Ngomong-ngomong soal game, Sarah suka main game Kak? Suka sih sebenarnya tapi mungkin nggak sampai ketagihan gitu ya. Jadi kita tahu waktu kapan yang lowong gitu ya untuk main game. Jadi nggak di mana-mana main game gitu, kayak di rumah main game, di transportasi umum main game, di tempat kerja. Bahkan mungkin kalau misalnya lagi makan main game itu kan kayaknya nggak mindful ya. Nah itu bahayanya. Tapi sebenarnya Sarah bukan cuma soal gimana sih cara pakai senjata atau mungkin konten yang ada di game-game tadi. Tapi memang kebiasaan pemainnya jadi berubah. Tapi memang kalau di game itu sampai sedetail itu ya cara pakai senjatanya. Iya, sebenarnya memang kayaknya kayak gitu ya, sedetail itu. Jadi di PUBG itu kan ada banyak jenis senjatanya. Kalau game zaman dulu kan mungkin pemainnya itu cuman ya taunya nembak-nembak doang gitu ya. Nah sekarang tuh pemain bisa kayak bongkar senjata, terus juga isi ulang senjatanya, nyobain senjata, sampai sedetail itu, Nah, tapi sebetulnya kan mungkin nggak sih pelaku peledakan di SMA 72 itu karena memang main PUBG. Meskipun memang sih saya nggak suka main game ya, tapi kayaknya kalau kayak gitu eh, udah parah banget ya. Segila-gilanya orang main game paling efeknya jadi lupa waktu, lupa makan, mungkin lupa bikin speed dash gitu. Jangan dong ya, jangan sampai ganggu sampai kerjaan juga. Tapi mungkin kalau misalnya pertanyaan Sasa tadi gitu, jadi polisi ini mungkin harus lebih dalam ya untuk menyelidiki motif pelaku. Jadi kalau misalnya dari berita yang saya baca atau mungkin pemirsa baca di senjata pelaku ada nama-nama teroris. Nah bisa jadi latar belakangnya itu atau motifnya itu terorisme gitu. Bisa jadi sih Sahar, tapi memang perlu didalami lagi nih dari segi psikologis pelakunya. Kalau saya perhatiin sih teman-teman kita yang suka main game, mereka memang akan lebih fokus main game. Tapi kalau terorisme kayaknya ini udah beda hal lagi deh, Sahar. Benar. Jadi polisi juga harus perlu menyelidiki ya sebelum kejadian gitu pelaku ini aktivitasnya tuh ngapain aja, sama siapa, YouTube-nya tuh history nontonnya tuh apa aja gitu, obrolan di WhatsApp juga kan sebenarnya bisa diselidikin gitu. Dan perlu pantauan orang tua nggak sih sebetulnya? Kalau misalkan kita lihat juga di tonton YouTube, nah penggila game online ini tontonnya kan pasti game juga ya kurang lebihnya. Nah makanya tadi kata Sarah algoritmanya ini pasti diarahkan ke sana. Dari download kemudian install aplikasi game ini langsung tuh sama YouTube-nya dicekokin deh sama tontonan game. Iya, jadi Sasa setuju gitu ya. Mungkin setuju nggak sih sebenarnya Sasa gitu sama wacana pembatasan game online ini akibat dari mungkin ada kasus dari SMAN 72? Nah sebetulnya saya nggak terlalu paham ya sebenarnya harus dibatasin atau enggak nih game online. Tapi mungkin lebih pilih-pilih aja kali ya. Yang pasti kita tunggu seperti apa nih penjelasan dari pemerintah, bagian mana nih yang harus dibatasi, bagian mana yang sebetulnya perlu lebih lanjut mungkin edukasi. Karena memang kalau pembatasannya masif, ya para pemain game online ini bisa kehilangan lahan atau bahkan nafkahnya. Benar. Karena memang banyak pemain game yang sebenarnya tuh cuan loh dari mungkin dari streaming atau mungkin disebutnya dari streamer gitu ya, dari pemain-pemain e-sports ini gitu. Kita nantikan lebih lanjut ya Sar, seperti apa informasinya. Tapi yang pasti memang edukasi dan awareness dari dalam diri ini memang sangat diperlukan. Kita balik ke informasi selanjutnya. Kekurangan staf pengendali lalu lintas udara atau ATC menyebabkan ribuan penerbangan di Amerika Serikat terganggu pada Sabtu waktu setempat. Kondisi ini diperparah dengan penutupan sebagian pemerintahan yang telah berlangsung selama 39 hari. Mengutip Reuters, Administrasi Penerbangan Federal FAA melaporkan masalah kekurangan staf terjadi di 42 menara bandara dan sejumlah pusat pengendalian lalu lintas udara. Akibatnya penundaan penerbangan terjadi di 12 kota besar termasuk Atlanta, San Francisco, Chicago, dan New York. Tercatat sekitar 1.500 penerbangan dibatalkan
dan 6.000 penerbangan ditunda. Angka ini meningkat dibandingkan dengan hari Jumat yang hanya 1.025 penerbangan yang dibatalkan dan 7.000 penerbangan yang ditunda. Wah, saat ini kalau misalnya kejadiannya di Indonesia gitu ya, udah pasti viral. Ya walaupun di AS juga viral ya, viralnya sampai Indonesia gitu kan. Tapi mungkin bisa dibayangin nih, weekend itu kan pasti banyak orang-orang masyarakat gitu ya yang liburan gitu. Pas liburan pesawatnya malah di-cancel. Aduh, ngamuknya ini mungkin worst case-nya bukan ke manajemen bandara ya, tapi ngamuknya di medsos gitu. Mention ke kementerian, mention ke manajemen, mention ke influencer gitu ya, yang mungkin lebih gede followersnya dan seterusnya gitu. Bener banget, ini juga harus jadi pembelajaran bagi pemerintah kita ya. Jangan sampai kayak di Indonesia nih, biasanya kalau udah viral baru deh ada tindak lanjut. Benar banget. Mungkin tapi coba dibayangin juga. Kalau sampai kejadian di Indonesia, mungkin influencer-influencer yang misalnya di cancel gitu ya penerbangannya, itu rame-rame update status, live streaming gitu ya, live di media sosial. Aduh guys, pesawat kita dibatalin nih guys gitu. Wah, itu dampaknya luar biasa gitu ya. Tapi memang pembatalan pesawat ini gara-gara shutdown pemerintahan Amerika Serikat gitu ya. Jadi memang tampaknya ini shutdown terpanjang yang terjadi di sepanjang sejarah Amerika Serikat dan ternyata dampaknya luar biasa. Betul. Ada multiplier effect-nya karena kalau pembatalan dilakukan bahkan tidak hanya 1-2 pesawat gitu ya. Ini cukup banyak, jadinya kan mungkin perputaran uang ataupun mungkin aktivitas yang dilakukan ini akan terbatas. Benar. Sampai kayaknya kasihan gitu ya, karena memang banyak pegawainya itu yang gak digaji gitu. Jadi mungkin gak habis pikir ya para pejabat ini kok bisa ya sebegitunya untuk mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri sampai berakibat ke kepentingan publik. Ini mungkin kalau misalnya di Indonesia ada pelajaran PPKN gitu ya. Benar. Mungkin nih kalau misalnya milenial yang masih relate gitu PPKN ya. Kan itu ada kita belajar ya tentang bagaimana kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Iya, lagi ada di PPKN. Nah, hal ini nih yang diajarin di Indonesia. Tapi mungkin sekarang udah nggak ada ya seharusnya pelajaran PPKN. Tapi kayaknya masih ada sih, Sa. Tapi mungkin namanya bukan PPKN ya. Namanya mungkin ganti jadi apa gitu. Karena kan memang ya pergantian kurikulum ya. Tapi pendidikan dasar tentang bersosialisasi pastinya itu dipertahankan. Soalnya ini menyangkut kepentingan bangsa, kepentingan negara. Ya namanya juga pendidikan ya. Ini kan pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan gitu ya. Ini kan sangat penting, dasarnya jelas Pancasila. Ya mungkin di Amerika kan nggak ada Pancasila ya, adanya sama-sama burung gitu ya. Kita kan di sana burung elang gitu ya, sama-sama burung tapi beda nih maknanya. Kita kan Garuda gitu. Betul, memang burung Garuda mengandung makna kemerdekaan tanah air, memang mengandung juga nilai-nilai perjuangan bangsa, terutama para pahlawan kita. Nah, pas banget nih Sar, hari ini Hari Pahlawan Nasional. Kita patut berterima kasih atas jasa para pahlawan, dan tanpa mereka memang mungkin kita tidak ada di sini dan mungkin masih dijajah oleh asing. Iya, kalau sekarang penjajahnya udah berbeda ya. Sebenarnya penjajahannya ini lewat kepentingan kelompok seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Demokrat dan Republik ini kuat-kuatan dengan agendanya masing-masing tentunya. Iya, di Indonesia ini kan sebenarnya sama ya, ada partai juga. Tapi hebatnya dengan Pancasila sebagai dasarnya, semua bisa dicari nih solusinya melalui musyawarah. Balik lagi, ini semua diajarkan di sekolah. Tadi kalau kita dulu zamannya PPKN ya. PPKN gitu. Jadi mungkin kita bisa ambil apa ya pelajarannya gitu ya dari AS gitu. Jangan sampai yang terjadi di Amerika Serikat ini juga terjadi nih di Indonesia. Karena kepentingan kelompok harus mengorbankan kepentingan publik. Aduh, bisa-bisa gedung DPR nih di demo lagi nih, kacau semuanya. Semua ini akan kena dampaknya kalau kayak gitu. Betul, dan apalagi kalau tadi berkaca pada Amerika Serikat, ini kan negara adidaya, pusatnya perekonomian dunia terbesar. Jadi dampaknya luar biasa, jangan sampai ini ujung-ujungnya malah berdampak pada Indonesia.